Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bi ni'matillah. Pada malam hari ini, para pemirsa yang dirahmati Allah, kembali kita berjumpa dalam sebuah kajian mingguan yang insyaallah pada malam hari ini akan kita sampaikan. Selawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga senantiasa disampaikan buat junjungan kita, uswatun hasanah kita, suri tauladan yang wajib kita tiru dan yang wajib kita pedomani di dalam kehidupan ini, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan antaran kata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kembali kita hadir dalam aktivitas kajian mengulang kitab kita, yakni dalam kitab Nizamul Ijtimai, tata aturan pergaulan laki-laki dan perempuan menurut hukum syara. Maka pada kali ini kita sudah masuk ke bab aktivitas kaum wanita. Yang sebelumnya kita sudah membahas tentang kedudukan pria dan wanita di hadapan syara. Bagaimana syara menentukan inilah aktivitas yang seharusnya dilakukan oleh kaum pria dan inilah seharusnya aktivitas yang dilakukan oleh kaum wanita. Maka pada kali ini, pada malam hari ini, fokus kepada aktivitas kaum wanita saja. Islam secara yuristik telah menetapkan aktivitas yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupannya sebagai manusia. Ada kalanya sebagai suatu yang mubah, yang baik bagi kaum pria maupun kaum wanita, karena predikatnya sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak membedakan keduanya ataupun mendiskriminasi salah satu dari yang lainnya, atau menetapkan aktivitas-aktivitas itu sebagai suatu hal yang wajib, yang haram, yang makruh, atau yang mandub atau sunnah, tanpa ada pembedaan atau diskriminasi antara kaum pria maupun kaum wanita. Maka dalam konteks ini Allah tidak membedakan apakah dia selaku perempuan ataupun dia selaku laki-laki. Apakah aktivitasnya berlaku mubah, apakah aktivitasnya berlaku wajib, haram, kemudian mandub ataupun sunnah ataupun makruh, maka semuanya dipandang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun berbagai aktivitas yang dilakukan oleh kaum laki-laki dengan predikatnya sebagai laki-laki seiring dengan karakter kemanusiaannya, atau yang dilakukan oleh perempuan dengan predikatnya sebagai perempuan seiring dengan karakter kemanusiaannya, maka sungguh syara telah memisahkan di antara keduanya. Apakah itu kegiatan atau perilaku yang dilakukan oleh kaum wanita yang berupa mandub, kemudian yang berupa haram, yang berupa wajib, makruh, dan sunnah, maka itu adalah aktivitas baginya sendiri. Kemudian adapun aktivitas yang dilakukan oleh kaum pria yang predikatnya dia sunnah, kemudian makruh, haram, wajib, maka itu adalah aktivitas baginya sendiri. Maka itu dibedakan oleh Allah, karena Allah menunjukkan khusus kepada pria maupun kepada wanitanya. Maka aktivitas ini di sini
kita dapat menemukan bahwasanya aktivitas yang demikian itu adalah aktivitas yang dikhususkan oleh Allah bagi kaum pria maupun kaum wanita. Maka kita akan menemukan di dalam hukum syara bahwasanya aktivitas pemerintahan dan kekuasaan telah ditetapkan oleh syarak khusus bagi kaum laki-laki dan bukan bagi kaum perempuan. Kenapa? Karena memang itu secara syaraknya dikhususkan bagi kaum laki-laki, bahwasanya pemerintahan dan kekuasaan itu adalah aktivitas yang dikhususkan bagi kaum laki-laki. Sebagaimana yang disampaikan bahwasanya ar-rijal qawwamu 'alan nisa, bahwasanya laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan dalam urusan pemerintahan, kekuasaan dan lain sebagainya. Namun kita tidak akan menemukan, atau bahkan sebaliknya kita akan menemukan bahwasanya aktivitas atau kegiatan atau perbuatan yang hamil, kemudian melahirkan, kemudian menyusui, kemudian hadonah, pengasuhan, maka itu adalah aktivitas yang dikhususkan bagi kaum perempuan, dan tidak pernah kita jumpai bahwasanya aktivitas itu dilakukan oleh laki-laki. Maka dalam aktivitas ini Allah atau syariat mengkhususkan bahwasanya ini adalah kegiatan atau perbuatan yang dikhususkan kepada laki-laki berupa kepemimpinan tadi, dan kemudian ini adalah perbuatan yang dikhususkan kepada perempuan yang berupa hamil, kemudian melahirkan, menyusui, dan kemudian pengasuhan. Maka semua itu adalah sifat yang atau perilaku yang dikhususkan bagi kaum wanita. Maka merupakan keniscayaan penyerahan berbagai aktivitas yang berhubungan dengan laki-laki, dengan sifat kelaki-lakiannya diserahkan kepada kaum wanita, itu merupakan suatu hal yang mustahil. Kan kemudian Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang telah menciptakan laki-laki dan perempuan, maka dia lebih tahu dan lebih paham ini adalah aktivitas yang layak dikerjakan oleh laki-laki, dan ini adalah aktivitas yang layak dikerjakan oleh perempuan. Sekali lagi kami tegaskan bahwasanya Allah sebagai sang khalik yang menciptakan manusia, yang menciptakan makhluk, yang menciptakan apa yang ada di langit dan di bumi ini, lebih berhak untuk menetapkan atau lebih mengetahui ini adalah aktivitas yang layak untuk laki-laki dan ini adalah aktivitas yang layak bagi perempuan. Kalau ada hari ini upaya bagaimana aktivitas itu yang dilakukan oleh laki-laki yang berupa kepemimpinan tadi diupayakan untuk dilakukan oleh perempuan dalam rangka untuk dengan alasan bahwasanya supaya ada keadilan atau kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, ini adalah aktivitas yang nyata-nyata itu adalah aktivitas yang akan berlaku salah dan sama sekali bertentangan dengan hukum syara, maka tidak sesuai dengan hukum syara. Ataupun sebaliknya, mengupayakan aktivitas yang dilakukan oleh perempuan untuk dilakukan oleh kaum laki-laki, maka itu juga merupakan aktivitas yang salah, upaya yang salah, yang itu semua adalah termasuk kepada aktivitas melanggar hukum syara, seperti berupa hadonah tadi, pengasuhan tadi. Ada upaya untuk bagaimana laki-laki juga punya hak untuk mengasuh anaknya yang masih dalam usia hadonah, maka ini adalah aktivitas atau upaya yang dilakukan oleh manusia sama, yaitu adalah aktivitas yang melanggar hukum syara. Dia termasuk kepada aktivitas yang salah dan menyebabkan kerusakan. Kenapa? Sekali lagi, sungguh Allah lebih tahu ini adalah aktivitas yang layak dilakukan oleh kaum laki-laki dan ini adalah aktivitas yang layak dilakukan oleh perempuan.
Maka selanjutnya syariat Islam telah menetapkan wanita adalah sebagai ummun warawatul bait. Wanita adalah sebagai pengurus rumah tangga, atau dalam bahasa wanita adalah sebagai pengurus rumah tangganya. Ini adalah aktivitas utama dari kaum wanita. Maka ini ya topik penegasan kita atau kajian kita pada malam hari ini, aktivitas kaum wanita. Maka aktivitas pokok yang utama yang harus dilakukan oleh kaum wanita adalah ummun warabatul bait, yaitu mengurus atau mengatur rumah tangga. Kenapa? Karena nanti lahirnya generasi-generasi berikutnya, karena wanita itu tergantung dari wanitanya. Baik dan buruknya generasi yang akan dilahirkan untuk berikutnya itu adalah tergantung dari kaum wanitanya. Kenapa? Karena wanita juga termasuk kepada madrasatul ula, madrasah yang pertama yang akan memberikan pendidikan kepada generasi yang akan meneruskan perjuangan ini, kepada generasi yang akan berikut-berikutnya. Ini adalah tergantung kepada wanitanya. Makanya hari ini kalau kita melihat kepada fakta, ada upaya-upaya yang dilakukan oleh orang yang benci kepada Islam, yang ingin menghancurkan Islam. Mereka melakukan serangan terhadap wanita. Wanita hari ini kalau kita lihat, mereka tidak lagi punya malu. Mereka sudah hilang fungsi mereka sebagai ummun warabatul bait dan dia sebagai madrasatul ulanya. Kenapa? Karena dia sudah berkiblat ke barat, sehingga mereka tidak punya lagi rasa malu. Bahkan mereka dengan mudahnya untuk melakukan aktivitas-aktivitas dosa yang mereka lakukan dalam kehidupan umum atau dalam khalayak ramai. Maka untuk itu syariat Islam telah mendatangkan bagi wanita seperangkat hukum yang berkaitan dengan kehamilan, kelahiran, menyusui atau roda'ah, kemudian pengasuhan atau hadonah, ataupun yang berkaitan dengan iddah. Semua itu sedikit pun tidak ditetapkan bagi pria, karena hukum-hukum tersebut memang hanya berhubungan dengan perempuan dalam kedudukannya sebagai perempuan. Maka syara telah memberikan kepada wanita tanggung jawab terhadap anak, mulai dari hamil, kelahiran, menyusui, dan pengasuhan. Aktivitas-aktivitas tersebut merupakan aktivitas wanita yang paling penting dan tanggung jawabnya yang paling besar bagi seorang wanita. Maka di sini dapat dikatakan bahwa aktivitas pokok bagi seorang wanita adalah sebagai ummun warabatul bait, sebagai pengurus terhadap rumah tangga mereka. Sebab di dalam aktivitas tersebut terdapat rahasia kelangsungan jenis manusia. Kenapa? Karena akan baiknya generasi berikutnya, seperti yang kita sampaikan tadi, tergantung dari wanitanya tersebut, bagaimana dia mengasuh, bagaimana dia mendidik, dan bagaimana dia menanamkan akidah bagi generasi berikutnya. Selanjutnya, maka atas dasar ini harus sudah menjadi suatu yang jelas dan gamblang bahwa betapapun banyak aktivitas yang disandarkan kepada wanita dan betapapun berbagai taklif yang dibebankan kepada wanita, maka yang menjadi suatu hal yang wajib, yang pokok bagi kaum wanita adalah aktivitas keibuannya, yakni aktivitas mengurusi pendidikan anak. Karena itu kita jumpai syariat Islam telah memperbolehkan wanita untuk berbuka pada siang hari di bulan Ramadan sementara ia sedang mengandung dan menyusui. Dan juga kita jumpai syara juga telah menggugurkan kewajiban solat dari wanita pada saat mereka sedang haid dan nifas. Syara pun telah melarang pria untuk berpergian bersama anaknya yang masih dalam usia hadonah, pengasuhan. Kenapa? Karena anak tersebut merupakan haknya para wanita. Hanya saja keberadaan aktivitas pokok wanita sebagai ibu dan pengatur rumah tangga itu tidak berarti bahwa aktivitas wanita hanya dibatasi pada aktivitas tersebut.
dan dilarang untuk melakukan aktivitas yang lain, melainkan maknanya adalah bahwa Allah telah menciptakan wanita agar pria cenderung merasa tentram kepadanya, agar pria atau suaminya bisa memperoleh keturunan anak darinya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 72. Yang artinya Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagi kamu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu. Maka akan tetapi dalam waktu yang sama Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan wanita agar ia melakukan aktivitas dalam kehidupan umum sebagaimana ia melakukan aktivitas dalam kehidupan khusus. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan bagi wanita untuk mengemban dakwah, untuk menuntut ilmu. Semua ini juga merupakan aktivitas yang diwajibkan kepada kaum wanita karena posisinya sebagai manusia yang itu tidak dibedakan antara laki-laki maupun perempuan. Utlubul ilmi yajibu 'alal muslimin wal muslimah. Menuntut ilmu wajib bagi kaum beriman laki-laki maupun beriman perempuan. Maka di sana aktivitas menuntut ilmu dalam aktivitas khalayak umum merupakan suatu aktivitas yang wajib dilakukan oleh kaum wanita. Tetapi memang dalam aktivitas kehidupan umum ada satu aktivitas yang memang itu tidak boleh diserahkan kepada wanita. Maka disinilah batasan yang ingin kita sampaikan dalam aktivitas ini, bahwasanya ada satu batasan yang memang dalam yang sepengetahuan kami dalam penjelasan kitab ini ada satu batasan yang memang itu tidak boleh dilakukan oleh kaum wanita, yakni sebagai khalifah dan sebagai wali atau sebagai bagian dari pemerintahan. Maka hal dalam bahagian dari pemerintahan ini tidak boleh diserahkan kepada wanita. Sebagaimana yang kita sampaikan tadi, bahwasanya ar-rijal qawwamu 'alan nisa, bahwasanya rijal atau laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Kemudian juga ada penjelasan dalam hadis riwayat Al-Bukhari bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang wanita. Maka dalam hal pemerintahan, maka kita tidak boleh menyerahkan urusan kita kepada kaum wanita. Kenapa? Karena tadi dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, tidak akan pernah beruntung kita selama kaum tadi, tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang mereka menyerahkan urusan kepemimpinan atau urusan mereka kepada kaum wanita. Maka hadis ini secara gamblang melarang wanita untuk memegang urusan pemerintahan, yaitu ketika mencela orang-orang yang menyerahkan urusan mereka kepada kaum wanita. Kenapa? Karena akan terjadi atau tidak akan pernah beruntung maka orang-orang yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita. Kemudian kita juga diperintahkan oleh Allah untuk taat kepada pemimpin sebagaimana dalam firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 59, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul wa ulil amri minkum. Jika kekuasaan pemerintahan tidak boleh diserahkan kepada kaum wanita selain urusan kekuasaan atau pemerintahan, maka wanita boleh ikut andil di dalamnya. Kemudian ada satu pertanyaan yang mungkin berkaitan dengan perkara ini atau yang mungkin salah dipahami oleh masyarakat. Bolehkah kaum wanita itu sebagai seorang khodi atau seorang hakim? Maka dalam penjelasan kitab ini, posisi sebagai seorang khodi atau hakim itu
tidak termasuk kepada perkara yang berkaitan dengan pemerintahan. Kenapa? Karena dia hanyalah menjelaskan suatu hukum terhadap suatu perkara yang terjadi atau yang diperselisihkan di antara dua orang yang terjadi perselisihan di antara mereka. Jadi perkara qadi atau perkara hakim itu tidak termasuk kepada perkara pemerintahan. Bahkan di sini dijelaskan itu termasuk kepada perkara ajir, mustajir, sebagaimana juga pegawai pemerintahan yang lain, pegawai negeri yang ada di dalam pemerintahan, maka itu termasuk kepada aktivitas ajir. Maka dalam perkara ini, maka seorang wanita maka dibolehkan untuk ikut di dalam hal tersebut. Kenapa? Karena dijelaskan